Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Salam. Salam. Salam kepada kita semua. Salam baik yang di Serang, di Perumnas, baik yang di BCA. Salam. Salam yang di Serang. Salam yang di Perumnas. Salam yang di BCA. Salam yang di Serang. Salam yang di tempat BCA di Serang, di Serang. Puji Tuhan. Baik, segera pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya kita masih diberi kesempatan untuk mengusahakan ibadah raya minggu, walaupun dalam keadaan saat ini kita menghadapi masa sulit, tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, tetapi waktu yang tersisa ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sibuk berburu daging, mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Selanjutnya saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya marilah kita berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita di sore, petang, malam ini. Puji Tuhan. Firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu, Wahyu pasal yang ke-11, Wahyu pasal 11 ayat yang langsung saja ayat 16 sampai dengan ayat 18, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sangkakala yang ketujuh nyanyian puji-pujian para tua-tua. Ya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, Ya. sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai Raja. Yang akan datang terus. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, Terus. dan kepada mereka yang takut akan namamu, Ya. kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini secara khusus menjelaskan tentang 24 tua-tua dengan aktivitas mereka, yakni tersungkur dan menyembah Allah. Ya, ayat 16 sampai dengan ayat 18 secara khusus menjelaskan tentang 24 tua-tua dengan aktivitas mereka, yakni tersungkur dan menyembah Allah. Puji Tuhan. Ciri penyembahan yang benar. Ciri penyembahan yang benar. 1. Rela meninggalkan tahta mereka sesuai dengan Wahyu pasal 4 ayat 4. Ciri penyembahan yang benar. 1. Rela meninggalkan tahta mereka sesuai dengan Wahyu 4 ayat 4. Tahta menunjuk untuk bagi kita sekarang ialah strip pertama harga diri, strip yang kedua keakuan, strip yang ketiga egosentris atau kepentingan diri sendiri. Puji Tuhan. 2. Ciri penyembahan yang benar. 2. Rela melemparkan mahkota emas di kepala mereka di hadapan tahta anak domba. Rela melemparkan mahkota emas di kepala mereka di hadapan tahta anak domba
sesuai dengan Wahyu pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesuai dengan Wahyu keempat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Puji Tuhan, biarlah segala kemuliaan, berarti segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Kita boleh melayani Tuhan dengan suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Itu karena kemurahan Tuhan. Berarti segala kemuliaan hanya bagi Dia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Ya, dekatkan. Kepada Dia. Iya, terus. Bagi Dialah kemuliaan Ya. sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Maka bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kemudian saat 24 tua-tua tersungkur dan menyembah Allah, tadi kita sudah membaca di dalam Mazmur, di dalam Wahyu pasal 11 itu, saudaraku, saat 24 tua-tua tersungkur dan menyembah Allah. Boleh kembali dulu, baca dulu ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah Ya. di atas tahta mereka Ya. tersungkur dan Ya, menyembah Allah tersungkur dan menyembah Allah. Lalu sambil berkata, ya, kami mengucap syukur kepadamu Ya. ya Tuhan Allah terus yang maha kuasa, Ya. yang ada dan yang sudah ada. terus Karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan yang akan datang dan telah memulai memerintah sebagai raja. memerintah sebagai raja. Puji Tuhan. Kemudian saat 24 tua-tua tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata mereka mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sambil berkata, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yaitu yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yaitu yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi biarlah ucapan syukur dari setiap anak-anak Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum Amin. yang naik di hadirat Tuhan. Namun di lain kesempatan, ayat 18, Wahyu 11 ayat 18. Dan semua bangsa telah marah, Ya, tetapi amarahmu telah datang, Ya. dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba. terima kasih. Namun di lain kesempatan, semua bangsa telah marah hebat. Semua bangsa telah marah. Mengapa demikian? Sebab sebelum Yesus datang untuk yang kedua kali dan tampil sebagai raja dan memerintah sampai selama-lamanya, orang-orang yang hidup di luar Tuhan hidup dalam kebebasan dan sesuka hati berbuat sesuatu tanpa memperdulikan hati Tuhan. Amin. Amin. Pendeknya, orang-orang yang hidup di luar Tuhan hidup di luar pemerintahan Allah, Mereka hidup tanpa aturan. Sehingga ketika Allah menjadi raja dan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, disitulah amarah bangsa, disitulah terjadi. Semua bangsa telah marah.
semua bangsa telah marah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada bedanya sebelum Allah memerintah di dalam hati kita, tidak ada damai sejahtera. Karena kita hidup dengan sesuka hati, hidup dalam kebebasan, sesuka hati, hidup tanpa aturan sampai memilukan hati Tuhan. Tetapi pada saat Yesus tampil sebagai Raja dan memerintah selama-lamanya, semua bangsa menjadi marah. Karena kebebasan mereka akhirnya terpasung oleh pemerintahan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, orang yang hidup di luar Tuhan, hidup di luar pemerintahan Allah, mereka hidup, maksudnya mereka hidup tanpa aturan-aturan. 2 Timotius 3. Mari kita lihat perkara itu, mengingat hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Namun puji Tuhan, kita bersyukur, kita bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan kita lewat pembukaan rahasia firman Allah. Puji Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri Ya. dan menjadi hamba uang. 2, Mereka akan membual 3, dan menyombongkan diri. 4, Mereka akan menjadi pemfitnah. 5, Mereka akan berontak terhadap orang tua 6, dan tidak tahu berterima kasih. 7, Tidak mempedulikan agama. 8, Tidak tahu mengasihi. 9, Tidak mau berdamai. 10, Suka menjelekkan orang. 11, Tidak dapat mengekang diri. 12, Garang. 13, Tidak suka yang baik. 14, Suka mengkhianat. 15, Tidak berpikir panjang. 16, Berlagak tahu. 17. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Puji Tuhan. Lihat keadaan manusia pada akhir zaman dikuasai dengan 18 macam keadaan, dikuasai oleh 18 macam keadaan. 1, mencintai diri sendiri. 2, hamba uang. 3, pembual. 4, menyombongkan diri. 5, pemfitnah. 6, berontak terhadap orang tua. 7, tidak tahu berterima kasih. 8, tidak peduli agama. 9, tidak tahu mengasihi. 10, tidak mau berdamai. 11, suka menjelekkan orang. 12, tidak dapat mengekang diri. 13, garang. 14, tidak suka yang baik. 15, suka mengkhianat. 16, tidak berpikir panjang. 17, berlagak tahu. 18, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berarti dengan demikian, di hari-hari terakhir ini manusia hidup di dalam kebebasan, hidup dengan sesuka hati tanpa aturan, sampai akhirnya memilukan hati Tuhan. Amin. Amin. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri Ya. kekuatannya. Ya, mereka sebenarnya menjalankan ibadah, tetapi menurut aturan masing-masing. Dengan lain kata, mereka betul-betul tidak mengindahkan pemerintahan Allah. Amin. Amin. Tidak mengindahkan pemerintahan Allah. Sekarang kita akan bandingkan, jika hidup dalam pemerintahan Allah, jika hidup dalam pemerintahan Allah, berarti Yesus menjadi raja di dalamnya. Amin. Puji Tuhan. Mari 1 Timotius 2. 1 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekarang kita akan bandingkan, jika hidup di dalam Tuhan atau di dalam pemerintahan Allah. 1 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Ya, dalam ibadah jemaat terus. Oleh karena itu aku Ya. ingin Ya. supaya di mana-mana
Orang laki-laki berdoa Ya. dengan menadahkan tangan yang suci, Ya. tanpa marah dan tanpa perselisihan. Terus, Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, Terus? dengan sopan, Ya. sederhana. pantas, sopan, sederhana saja. Terus, Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan berkepang-kepang, maksudnya jangan sebentar begini, jangan sebentar begitu untuk memuaskan hawa nafsunya. Terus, jangan memakai emas Ya. atau mutiara, Ya. ataupun pakaian yang mahal-mahal. bukan itu perhiasan, bukan itu cara kita berdandan. Terus, Tetapi hendaklah ia berdandan dengan Nah. perbuatan baik, puji Tuhan, dengan sopan itu perbuatan baik. Terus, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. puji Tuhan, perhatikan baik-baik sikap laki-laki dan perempuan dalam ibadah atau dalam pemerintahan Allah. Sikap laki-laki dan perempuan dalam ibadah atau pemerintahan Allah. Amin. Amin. Di tengah ibadah ini Allah bertahta dan memerintah. Amin, saudaraku. Sebab 2-3 orang berkumpul di tengah-tengahnya Allah berhadirat. Jadi sikap laki-laki dan perempuan dalam ibadah atau pemerintahan Allah. Sisi sikap laki-laki. Dari sisi sikap laki-laki, yaitu berdoa dengan menadahkan tangan. Berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. B. Tanpa marah. C. Tanpa perselisihan. Puji Tuhan. Dari sisi sikap laki-laki, A. Berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. B. Tanpa marah. C. Tanpa perselisihan. Amin. Amin. Kita akan melihat 3 perkara di atas. Dimulai tentang berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Berdoa dengan menadahkan tangan yang suci artinya berdoa, ya, sama dengan menaikkan permohonan kepada Tuhan, disertai dengan strip pertama sikap penyembahan atau rendah hati, sama dengan menadah. Strip yang kedua disertai dengan perbuatan yang suci, sama dengan tangan suci. Amin, saudaraku. Amin. Inilah yang harus kita buktikan manakala kita berada di dalam pemerintahan Allah. Dari sisi sikap laki-laki. Amin, saudaraku. Amin. Tentang tanpa marah. Tentang tanpa marah. Contoh Yakobus 1 tentang tanpa marah, tentang 2 tanpa marah. Contohnya Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yakobus 1 ayat 19-20, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pendengar atau pelaku firman. Ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Ya. ingatlah hal ini. Terus, Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, Ya. tapi lambat untuk berkata-kata. ya, Dan terus juga lambat untuk marah. puji Tuhan. Terus, Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran Ya. di hadapan Allah. puji Tuhan. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Cepat untuk mendengar. Saudaraku, sama dengan dengar-dengaran. Sama dengan dengar-dengaran. Kelebihan dari orang yang dengar-dengaran. Kelebihan dari orang yang dengar-dengaran ialah 1, lambat untuk berkata-kata. Berarti tidak suka mengumbar kata-kata dengan bebas. Ya, tidak suka mengumbar kata-kata dengan bebas. Puji Tuhan, itu orang yang dengar-dengaran. Puji Tuhan. Kemudian 2, lambat untuk marah. Amin, saudaraku. Amin. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, sama dengan dengar-dengaran. Kelebihan dari orang yang dengar-dengaran. 1, lambat untuk berkata-kata. Berarti tidak mudah mengucapkan kata-kata dengan sesuka hati. Puji Tuhan, tidak sesumbar. Kemudian 2, lambat untuk marah. Lambat untuk marah
Mengapa demikian? Sebab amarah seseorang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Puji Tuhan. Berbeda dengan ketika Yesus marah ketika menyucikan bait Allah. Di situ Yesus marah, itu berbicara tentang ketegasan. Tetapi amarah di sini, amarah di luar Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi lambat untuk marah. Mengapa demikian? Sebab amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau beribadah, beribadah dengan tulus. Melayani, datanglah beribadah dengan tulus, datanglah melayani dengan tulus. Datanglah membawa korban dan persembahan dengan tulus, jangan dengan amarah. Sebab amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Seberat apapun salib yang kita pikul, pengorbanan kita di dalam melayani Tuhan, jangan marah. Kemudian tentang tanpa perselisihan. Tentang tanpa perselisihan. Contohnya 1 Korintus 3. Contohnya 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 7. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 7. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Perselisihan. Perselisihan. Karena kamu masih manusia duniawi. Ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan Ya. perselisihan, Ya. bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi Ya. dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Iya, manusia duniawi hidup secara manusiawi terus. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, Ya. dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, Terus bukankah hal itu menunjukkan Ya. bahwa kamu manusia duniawi Ya. yang bukan rohani? manusia duniawi hidup secara manusiawi berarti bukan manusia rohani. Terus Jadi apakah Apolos, Ya. apakah Paulus, Ya. pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, hamba Tuhan supaya sidang jemaat percaya. Terus masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. ayat 6, Aku menanam, Apolos menyiram, Ya. tapi Allah yang memberi pertumbuhan. 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam Iya. atau yang menyiram, Iya. melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Puji Tuhan. Saudara, di tengah-tengah ibadah pelayanan, kita tidak boleh memihak atau tidak boleh memandang kepada satu golongan selama kita beribadah di bumi ini. Amin. Amin. Mengapa demikian? Sebab yang terpenting bukan siapa yang menanam atau siapa yang menyiram, tetapi yang terpenting bagi kita di tengah-tengah ibadah dan pelayanan adalah Allah memberi pertumbuhan rohani yang sehat. Amin. Yang terpenting, Tuhan itu telah memberikan pertumbuhan rohani yang sehat. Saya tambahkan sedikit lagi, bahkan telah memberi sistem imun yang baik. Berarti memberi kekebalan terhadap penyakit dosa kejahatan dan penyakit dosa kenajisan. Itu yang terpenting. Tidak perlu memihak, tidak perlu memandang kepada satu golongan. Amin, saudaraku. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana. Yang terpenting bagi kita adalah Tuhan itu telah memberi pertumbuhan rohani yang sehat. Titik. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui. Apabila ada iri hati dan perselisihan, menunjukkan bahwa ia adalah manusia duniawi. Apabila ada iri hati dan perselisihan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu, menunjukkan bahwa ia adalah manusia duniawi. Berarti hidup secara manusiawi, belum rohani atau belum dewasa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kehidupan semacam ini tidak memerlukan makanan keras tetapi susu. Kalau belum dewasa rohani, berarti kanak-kanak rohani. Kehidupan semacam ini tidak memerlukan makanan keras, tetapi susu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah contoh tanpa perselisihan. Berarti tidak memihak kepada satu golongan. Prakteknya, Tuhan yang terpenting, Tuhan telah memberi pertumbuhan rohani bagi kita.
pertumbuhan rohani yang sehat, bahkan memberi sistem imun yang baik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebaliknya orang yang iri hati dan suka berselisih menunjukkan bahwa dia manusia duniawi. Berarti hidup secara manusiawi, belum rohani, belum dewasa secara rohani. Kehidupan semacam ini tidak membutuhkan makanan keras. Tidak memerlukan makanan keras selain susu. Itu sebabnya pada ayat 1 dan ayat 2 Rasul Paulus berbicara kepada mereka yang belum dewasa itu secara duniawi juga. Karena ketika Rasul Paulus berbicara secara dewasa, secara rohani, maka kanak-kanak tidak tanggap, tidak mengerti. Itu sebabnya kalau kanak-kanak rohani belum pantas untuk melayani Tuhan. Belum dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan tidak layak untuk menjadi ahli waris kerajaan surga selain berada di bawah pengawasan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya, kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin. Itulah dari sisi sikap laki-laki di mana Tuhan memerintah sebagai raja. Jangan marah. Sebab ketika Yesus tampil sebagai raja dan memerintah selama-lamanya, bangsa-bangsa marah. Sebagaimana kita kalau masih ingat sebelum berada dalam pemerintahan Allah, sebelum mengerti ibadah dan pelayanan, ketika diajar untuk memikul salib, di situ marah karena kebebasan itu dipasung. Tetapi sekarang kita sudah mengerti. Sikap dari sisi laki-laki kita sudah mengerti sekarang. Amin. Sekarang dari sisi sikap perempuan. Dari sisi sikap perempuan. Maka baiknya kita membaca kembali 1 Timotius 2 ayat 9 sampai dengan 10. 1 Timotius 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, Iya. dengan sopan dan sederhana. Terus? Rambutnya jangan berkepang-kepang, Iya. jangan memakai emas atau mutiara, Iya. ataupun pakaian yang mahal-mahal. Bukan itu yang dimaksud dengan perhiasan. Kalau kita berdandan tetapi selainnya memiliki perhiasan yang sopan, yang baik. Terus? Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, Ya, perhiasan yang baik. Terus? seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam ibadah, seorang perempuan di tengah-tengah ibadah atau di tengah-tengah pemerintahan Allah, perempuan hendaklah berdandan dengan pantas, dengan sopan, dengan sederhana. Saya ulangi, dalam ibadah atau dalam pemerintahan Allah, hendaklah perempuan berdandan dengan pantas, dengan sopan, dengan sederhana. Maksudnya berdandan bukan dengan perhiasan, antara lain strip pertama rambut dikepang-kepang. Rambut dikepang-kepang. Minggu ini dikepang dengan keriting. Minggu depan dikepang dengan bermacam-macam. Bukan itu perhiasan atau seorang perempuan berdandan. Kemudian strip yang kedua, bukan dengan perhiasan emas dan mutiara. Ya, kalau kita berdandan bukan dengan perhiasan emas dan mutiara, dan juga perempuan kalau berdandan bukan dengan pakaian yang indah-indah atau pakaian yang mahal-mahal, melainkan berdandan dengan perbuatan baik supaya ia layak beribadah, layak berada dalam pemerintahan Allah. Jangan kita membuat suatu ukuran dengan kelayakan manusia. Di tengah-tengah pemerintahan Allah, di tengah-tengah kita beribadah dan melayani kepada Tuhan. Mari mulai sekarang kita gunakan ukuran firman Allah untuk berada di tengah-tengah ibadah dan pemerintahan Allah kita. Jangan marah seperti orang di luar Tuhan. Supaya selayaknya perempuan berada di tengah-tengah ibadah,
berada di tengah-tengah pemerintahan Allah. Jangan marah seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jangan marah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12. Lebih jauh kita akan melihat sisi perempuan di dalam pemerintahan Allah. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ya. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Terus. Hendaklah ia berdiam diri. Puji Tuhan. Berdandan dengan perbuatan baik dalam ibadah, dalam pemerintahan Allah ialah, yang dimaksud berdandan dengan perbuatan baik dalam ibadah atau dalam pemerintahan Allah ialah titik 2. Berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Belajar dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Belajar dengar-dengaran. Jangan kita menggunakan alasan ini dan itu. Tetapi izinkan Tuhan, saudaraku, beri kesempatan kepada Tuhan supaya kita boleh mendapat ajaran dari Dia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Praktik berdiam diri di hadapan Tuhan, praktik berdiam diri di hadapan Tuhan. Titik 2, strip pertama. Tuhan tidak mengizinkan perempuan mengajar. Amin. Amin. Apapun alasannya. Strip yang kedua, Tuhan tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Apapun alasannya. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dengan aturan yang ada di dalam pemerintahan Allah ini, jangan kita menjadi marah seperti bangsa-bangsa yang ada di luar Tuhan sana, di luar sana. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi praktek berdiam diri. Strip pertama, Tuhan tidak mengizinkan perempuan mengajar. Strip yang kedua, Tuhan tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi kehormatanlah bagi seorang perempuan kalau dia memiliki tudung rambut panjang. Tunduk berarti taat, setia, dengaran seperti Sarah, bahkan menyebut suaminya itu adalah Tuan. Kalau menyebut suaminya Tuan berarti mengambil rupa sebagai seorang hamba, bukan mengambil rupa seperti seorang tuan yang selalu ingin mengatur tetapi tidak mau diatur. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13 sampai dengan ayat 14. Karena Adam yang pertama Ya, dijadikan, ya. kemudian barulah Hawa. Iya, Lagi pula bukan Adam yang tergoda, bukan Adam lo yang tergoda lo ya. Terus? melainkan perempuan itulah yang tergoda Iya. dan jatuh ke dalam Puji dosa. Tuhan. Alasan Tuhan untuk tidak mengizinkan perempuan mengajar dan memerintah laki-laki. 1, karena Adam yang pertama dijadikan. Karena Adam yang pertama dijadikan. Puji Tuhan. Saudara, biasakan untuk memelihara budaya antri. Mendahulukan Tuhan dalam segala sesuatu. Amin, saudaraku. Amin. Jangan mendahulukan orang lain. Kristus kepala, dia suami. Dia yang terlebih dahulu, kita dahulukan. Dari sanalah datangnya ajaran dan perintah. Jangan kita dahulukan orang lain. Amin, saudaraku. Amin. Biasakan untuk memelihara budaya antri. Berarti mendahulukan Tuhan dalam segala perkara. Karena Adam yang pertama dijadikan. Amin, saudaraku. Amin. 2, bukan Adam yang tergoda, tetapi Hawa dan jatuh dalam dosa. Tetapi Hawalah yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Banyak kali perempuan berkata, dasar laki-laki hidung belang. Sebetulnya itu perkataan dunia, bukan di dalam Tuhan. Paham, saudaraku? Bukan di dalam Tuhan. Semoga
sidang jemaat yang sedang mengikuti live streaming mengerti. Semoga umat Tuhan, anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti live streaming dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Jadi perkataan perempuan yang selalu mengatakan laki-laki hidung belang dan dasar laki-laki penggoda. Kalau di dalam Alkitab, perempuan yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi perlu juga untuk diketahui, gereja Tuhan adalah sidang jemaat. Berarti dengan lain kata adalah mempelai perempuan. Tidak diizinkan untuk mengajar dan tidak diizinkan untuk memerintah laki-laki. Amin, saudaraku. Berarti kita semua, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, yang hadir di tengah pemerintahan Allah kita harus dengaran. Jangan marah-marah kalau diajar dengaran. Amin, saudaraku. Jangan seperti bangsa-bangsa menjadi marah ketika Yesus raja dan memerintah sampai selama-lamanya. Karena sebelum berada dalam pemerintahan Allah, dia hidup dalam kebebasan. Dia hidup dengan sesuka hati tanpa aturan. Ketika berada dalam pemerintahan Allah, seperti hidupnya terpasung, timbullah amarah hebat sekali. Sekarang belajar untuk mendekat dengan Allah. Sampai betul-betul kita ada dalam pemerintahan Allah. Yesus menjadi raja. Sampai akhirnya hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita masing-masing. Tidak marah-marah lagi. Amin. Puji Tuhan. Ayat 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Nah, ada juga kelebihannya terus. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih Ya. dan pengudusan dengan segala Ya, saya sangat bersyukur karena Tuhan memberi pengertian bagi kita petang ini. Mengapa? Di sini dikatakan, ayat 15 ini dikatakan, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Sungguh betapa Tuhan akhirnya juga berkemurahan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak yang dikandung dari benih ilahi. Amin, saudaraku. Yang dikandung dari benih ilahi, yakni benih firman Allah. Kemudian strip yang kedua, benih roh Allah. Yang ketiga, benih dari kasih Allah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kiranya firman itu membuahi di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Biarlah kiranya roh Allah membuahi di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Biarlah kiranya kasih Allah membuahi di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Sampai pada akhirnya kita mengandung dari 3 benih ilahi. Firman, roh, dan kasih. Supaya kita akhirnya melahirkan anak. Dengan demikian perempuan pun diselamatkan. Berbahagialah si mandul apabila ia melahirkan anak seperti Sarah. Justru dari dialah semua nanti keturunan dari seluruh bangsa-bangsa kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah, syarat untuk mengandung dari 3 benih ilahi, bertekun dalam iman. Strip pertama, bertekun dalam iman. Strip yang kedua, bertekun dalam kasih. Strip yang ketiga, bertekun dalam pengudusan dengan segala kesederhanaan. Bertekunlah. Amin. Amin. Syaratnya bertekun dalam iman, dalam kasih, dalam pengudusan dengan segala kesederhanaan. Perlu untuk diketahui, iman
adalah motor dari penggerak, sehingga kita boleh mengusahakan ibadah dan pelayanan dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kasih berguna untuk sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan kita. Tanpa kasih Allah, tanpa kasih agape, kita tidak akan pernah menjadi satu. Karena terlalu banyak kejahatan dan kenajisan manusia. Tetapi kasih penuh dengan pengampunan. Dan kasih juga berguna sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan gereja Tuhan. Amin. Kemudian dalam pengudusan dengan segala kesederhanaan. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kita tetap berada di dalam ruangan suci untuk terus dikuduskan oleh firman Allah, roh Allah, dan kasih Allah. Amin, saudaraku. Itu menunjuk kepada firman Allah menunjuk kepada meja roti sajian. Berarti mengandung dengan benih firman Allah. Kemudian roh Allah. Tadi apa? Dikuduskan oleh firman Allah, roh Allah, dan kasih Allah. Roh Allah itulah pelita emas, berarti mengandung oleh roh Allah, benih roh Allah. Kemudian yang ketiga, kasih Allah menuju kepada misbah dupa, mengandung dari benih kasih Allah. Ya. Yang ketiga, kasih Allah menuju kepada misbah dupa, berarti mengandung dari benih kasih dari Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Wahyu 11 ayat 18. Wahyu 11 ayat 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan semua bangsa telah marah, Ya. tetapi amarahmu telah datang, Ya. dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, Ya. nabi-nabi dan orang-orang kudus, Terus. dan kepada mereka yang takut akan namamu, Terus. kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, Ya. dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Puji Tuhan. Semua bangsa telah marah, sebab Allah telah menjadi raja dan memerintah sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pendeknya, tidak ada lagi kebebasan bagi orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, akan menanti-nantikan momen di mana Tuhan menjadi raja dan memerintah untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13 terus. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi sesuai dengan janjinya, Ya. kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, Ya. di mana terdapat kebenaran. Ya, sesuai dengan janji Allah, maka kita tidak perlu ragu untuk menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, di dalamnya terdapat kebenaran. Di dalam pemerintahan Allah terdapat kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Itulah orang-orang yang di dalam Tuhan menanti-nantikan momen di mana Yesus tampil sebagai raja dan memerintah di dalamnya. Karena di dalam pemerintahan Allah terdapat kebenaran. Di dalam pemerintahan Allah tidak ada kebebasan untuk berpihak kepada daging. Tidak ada kebebasan untuk berpihak kepada setan, yaitu roh jahat dan roh najis. Tidak ada lagi kebebasan untuk berpihak kepada kebebasan dunia dan kenajisan dunia ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi bagi mereka, bagi anak-anak Tuhan
Bagi mereka yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, mereka sangat mendambakan Yesus tampil sebagai raja dan memerintah sampai selama-lamanya. Tapi bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka menjadi sangat marah sekali. Karena kebebasan mereka sangat dipasung. Orang yang tidak mau memikul salib, orang yang tidak mau dipasung kebebasannya suka marah, suka mencak-mencak dan cari alasan untuk mencari celah untuk menyalahkan orang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, tetapi kita tidaklah demikian. Kita ini adalah orang yang menanti-nantikan Yesus tampil sebagai raja dan memerintah sampai selama-lamanya, karena di dalamnya ada kebenaran. Di situ tidak ada lagi kebebasan untuk daging berbuat dosa. Mulai sekarang belajar untuk menghukum daging lewat salib yang kita pikul di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Jangan merasa aneh kepada salib. Itu sarana yang paling tepat untuk menghukum daging. Itu sarana untuk membawa kita untuk berada pada akhirnya di tengah-tengah pemerintahan Allah. Di dalamnya ada kebenaran. Amin. Puji Tuhan, tadi semua bangsa telah marah, bukan? Tetapi amarah Tuhan telah datang untuk menghakimi orang-orang yang mati di luar Tuhan. Maksudnya sampai mati pun orang-orang di luar Tuhan tetap dihakimi. Bayangkan itu. Karena apa? Amarah Tuhan telah datang. Tadi semua bangsa telah marah, tetapi amarah Tuhan telah datang untuk menghakimi orang-orang yang mati di luar Tuhan. Maksudnya sampai mati pun tetap di orang-orang yang di luar Tuhan tetap dihakimi. Amarah Tuhan lebih besar. Sebab orang mati pun tetap dihakimi. Tuhan tidak pakai perasaan dan pikiran manusia daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perlu untuk diketahui. Segala sesuatu yang kita perbuat selama kita hidup, semuanya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan kita tidak mau tahu dengan hal ini. Amin. Puji Tuhan. Jangan seperti orang dursila menjadi tuli, pura-pura tidak mendengar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti orang-orang yang di luar Tuhan sampai mati pun tetap akan dihakimi. Puji Tuhan. Tetapi sebenarnya saudara, kita tidak perlu dihakimi seperti orang-orang yang di luar Tuhan tadi. Seperti orang-orang yang mati pun dihakimi oleh Tuhan. Tidak perlu seperti itu. Kalau kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus, mari kita lihat itu 1 Timotius 1. Kalau kita mau belajar dari pengalaman Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 14. 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 14. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ya. Aku yang tadinya seorang penghujat. Ya, seorang penghujat. Dan seorang penganiaya. Seorang penganiaya. Dan seorang ganas. Seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Iya. Terus? Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Iya. Jadi karena Taurat merangsang dosa, kira-kira begitu? Ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu Ya. telah dikaruniakan dengan melimpahnya Ya. kepadaku Iya. dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Iya. Perhatikan. Rasul Paulus ketika masih berada di bawah hukum Taurat. Rasul Paulus ketika berada di bawah hukum Taurat, dia dirangsang oleh hukum Taurat itu sendiri untuk berbuat dosa. Ia dirangsang oleh hukum Taurat itu sendiri untuk berbuat dosa. Sebab Rasul Paulus menyebut dirinya sendiri sebelum menerima kasih karunia. Rasul Paulus menyebut dirinya sendiri sebagai istri pertama seorang penghujat. Ya. Waktu masih di bawah hukum Taurat, Rasul Paulus menyebut dirinya sendiri sebagai istri pertama seorang penghujat. Strip kedua seorang penganiaya. Strip yang ketiga seorang ganas. Tetapi oleh karena kasih karunia yang limpah
ia tertolong dan bertobat. Amin, saudaraku. Kalau kita belajar dari sikap Rasul Paulus ini, kita tidak perlu dihakimi. Seperti orang-orang yang mati di luar Tuhan, mereka dihakimi. Sebab itu, mulai sekarang, andai kata pun kita dahulu sebagai seorang yang ganas seperti binatang buas, seorang penghujat, seorang penganiaya, tetapi kalau kita mau belajar menghargai ibadah dan pelayanan, di tengah-tengahnya ada salib yang harus dipikul, sama dengan menghargai kasih karunia, maka kita akan mendapat pengampunan. Kita tertolong dan bertobat. Tapi orang-orang yang mati di luar Tuhan, sampai mati mereka tetap tidak memperoleh kasih dan kemurahan dari Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 15 sampai 16. 1 Timotius 2 ayat 15 sampai 16. Ya, 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Iya, perkataan ini benar. Perkataan ini benar dan patut diterima sepatutnya. Jadi jangan kita ragu, jangan kita mati di luar Tuhan. Tetapi hargailah kasih dan kemurahan Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Ibadah dan pelayanan, di tengahnya ada salib dipikul. Itu adalah kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Jangan disia-siakan lagi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian baca terus. Kristus Yesus datang ke dunia Ya. untuk menyelamatkan orang berdosa. Iya. Dan di antara mereka akulah yang paling Iya, berdosa. aku yang paling berdosa. Seorang ganas, penganiaya, penghujat tata Allah. Terus? Tetapi justru karena itu aku dikasihani, Iya. agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Iya. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Iya. Terus? Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Rasul Paulus berkata, di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Sebab ia adalah seorang penganiaya. Berarti membuat orang lain menderita, mencederai orang lain. Kemudian seorang ganas. Berarti kehidupannya persis seperti binatang. Brutal. Tidak mengerti hak ajasi. Tidak mengerti isi hati orang lain. Tidak dapat menyelami hati orang lain. Kemudian yang ketiga, seorang penghujat. Berarti sungguh-sungguh tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Sungguh-sungguh tidak menghargai pemerintahan Allah. Puji Tuhan. Tetapi pada akhirnya Rasul Paulus memperoleh hidup di dalam kasih karunia. Hidup di dalam kasih karunia. Kepada Rasul Paulus, Tuhan menunjukkan masa kesabarannya. Dan ini ini merupakan contoh teladan yang harus diikuti. Jangan sampai kita mati di luar Tuhan, mati tanpa berdamai dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan kita sampai mati tapi tidak berdamai dengan Tuhan. Hidup manusia tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu hari esok. Bahkan 1 jam dari detik ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi selama ada kesempatan, mari kita berdamai dengan Tuhan. Rasul Paulus adalah contoh yang patut untuk diikuti. Karena perkataannya itu benar, tidak perlu ragu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Dengan pendeknya, kepada Rasul Paulus Tuhan menunjukkan kesabarannya. Ini merupakan contoh yang baik untuk masa sekarang, untuk kita ikuti. Amin.
Wahyu, kita kembali membaca Wahyu 11 ayat 18. Puji Tuhan. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan semua bangsa telah marah. Semua bangsa telah marah karena Yesus tampil sebagai raja dan memerintah, dan kebenaran ada dalamnya. Dengan lain kata, kebebasan mereka telah terpasung, sehingga mereka menjadi marah-marah. Mulai sekarang kita tidak boleh lagi marah-marah sekalipun kebebasanmu dipasung. Bukan saya yang memasung kebebasanmu, tetapi salib menyatakan kebenarannya untuk membawa kita terus berada di dalam pemerintahan Allah. Amin. Terus baca. Tetapi amarahmu telah datang, Ya. dan saat bagi orang-orang mati Ya. untuk dihakimi. Ya, bangsa-bangsa telah marah, tetapi amarah Tuhan lebih besar dan telah datang. Terus? Dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, Ya. nabi-nabi dan orang-orang kudus. Iya, terus? Dan kepada mereka yang takut akan namamu, Iya. kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Bumi, terpuji Tuhan. Saudaraku, tadi semua bangsa telah marah, tetapi amarah Tuhan telah datang. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan datang untuk memberi upah kepada hamba-hamba Tuhan. Di sisi lain Tuhan datang untuk memberi upah kepada hamba-hamba Tuhan. Antara lain, strip pertama nabi-nabi, strip yang kedua orang-orang kudus, strip yang ketiga kepada orang yang takut akan nama Tuhan. Pendeknya, saudaraku, upah itu tidak terbatas hanya kepada pendeta, melainkan kepada orang yang benar, kepada orang-orang yang besar dan kecil, kaya atau miskin, yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Allah, hamba kebenaran. Amin, saudaraku. Jadi hamba Tuhan itu tidak hanya sebatas pendeta atau imam, tetapi melainkan kepada semua orang, besar kecil, tua muda, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, yakni orang-orang yang melakukan kehendak Allah, hamba kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Jadilah hamba-hamba Tuhan. Baik yang di Serang, jadilah hamba-hamba kebenaran. Baik yang di Perumnas, jadilah hamba-hamba kebenaran. Baik yang di sektor BCA, jadilah hamba-hamba kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan datang untuk membawa upah. Amin, saudaraku. Tuhan datang untuk membawa upah. Jadi orang yang mati di luar Tuhan juga akan dihakimi. Itu upahnya. Bagi bagi hamba-hamba Tuhan diselamatkan, itu juga upahnya. Tuhan datang untuk membawa upah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 15. Satu Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Saudara-saudara yang kekasih. Terus berdirilah teguh. Jangan goyah. Jangan goyah. Terus jangan goyah oleh sesuatu yang tak suci, oleh pengaruh dunia dan arusnya. Terus dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Kemudian giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa demikian? Terus sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan,
dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita giat bekerja dalam Tuhan, ada upah. Jerih payah tidak sia-sia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi untuk semuanya itu kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Berdirilah teguh. 2. Jangan goyah. 3. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 3 hal di atas bila dikaitkan dengan pola tabernakel, maka berdirilah teguh terkena pada mezbah korban bakaran. Puji Tuhan. Ya. Ini. Puji Tuhan. Terkena pada mezbah korban bakaran, menunjuk orang-orang yang berdiri di atas korban Kristus, menunjuk orang-orang yang berdiri di atas korban Kristus. Kemudian jangan goyah dalam pola tabernakel, terkena pada kolam pembasuhan tembaga. Terkena pada kolam pembasuhan tembaga. Ini. Ya, terkena pada kolam pembasuhan tembaga, menunjuk pengalaman kematian, menunjuk kepada orang-orang yang masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Kemudian giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, atau berkobar-kobar di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dalam susunan tabernakel terkena pada pintu kemah. Puji Tuhan, terkena pada pintu kemah. Menunjuk orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Menunjuk orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ia berkobar-kobar, berapi-api di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sampai akhirnya nanti berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini persekutuan dengan Tuhan dalam susunan tabernakel, dalam susunan tabernakel terkena ruangan suci. Ini. Ya. Puji Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam susunan tabernakel terkena pada ruangan suci. Amin, saudaraku. Sehingga di dalam ruangan suci inilah nanti imam-imam akan, tugas dari imam-imam di dalam ruangan suci akan memperhatikan 3 perkara di dalamnya. Ya, menyediakan roti, 12 ketul roti, memperhatikan meja roti, memperhatikan pelita emas, juga memperhatikan mezbah dupa. Itulah persekutuan dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Jadi di dalam persekutuan, jadi saudaraku, dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan lain kata berada di ruangan suci untuk mengerjakan 3 perkara yang ada di dalamnya, kita harus menjadi hamba-hamba Tuhan, imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan yang punya dasar yang teguh. Amin. Jangan goyah, melainkan giatlah bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. 3 hal ini kalau kita kaitkan dengan anatomi manusia, raga manusia, kita dasar untuk menopang persekutuan dalam Tuhan. Kalau dikaitkan dengan anatomi manusia, mezbah korban bakaran itu terkena kepada tungkai bawah kaki manusia. Kemudian kolam pembasuhan berarti
itu antara mata kaki dengan lutut. Sedangkan kolam pembasuhan, saudaraku, jangan goyah. Tadi berdiri teguh, ya, terkena kepada mezbah korban bakaran. Dalam susunan anatomi manusia itu ada pada tungkai bawah pada kaki manusia. Puji Tuhan, berarti antara mata kaki dengan lutut. Kemudian jangan goyah, itu terkena kepada kolam pembasuhan, berada pada tungkai atas pada kaki, berarti antara lutut dengan pintu rahim. Kemudian giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, itu dalam anatomi manusia. Tadi terkena kepada pintu kemah. Dalam anatomi manusia itu menunjuk pintu rahim. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang itulah dasar kita untuk berada dalam ruangan suci atau bersekutu dalam Tuhan untuk memperhatikan 3 perkara yang ada dalam ruangan suci. Dengan lain kata, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Puji Tuhan. Meja roti sajian menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Pelita emas menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Mezbah dupa, ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Lanjut, Wahyu 22 ayat 11 sampai 12. Wahyu 22 ayat 11 sampai 12. Silakan. Wahyu 22 ayat 11 sampai 12. Tetapi yang pasti Tuhan datang untuk membawa upah. Bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yaitu orang yang mati di luar Tuhan akan dihakimi, dan bagi hamba-hamba Tuhan akan mendapat kebenaran, akan mendapat upah, yaitu keselamatan. Dan upah kita tidak menjadi upah kita, itu sebabnya persekutuan kita dengan Tuhan, upah kita, jeripaya kita tidak menjadi sia-sia. Puji Tuhan, itulah hidup di dalam Tuhan, mendapat upah. Wahyu 22 ayat 10 sampai dengan ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Iya, terus. Barang siapa yang cemar, Iya. biarlah ia terus cemar. Iya. Dan barang siapa yang benar, Iya. biarlah ia terus berbuat kebenaran. Puji Tuhan. Terus? Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Iya. Sesungguhnya aku datang segera, Terus? dan aku membawa upahku Iya. untuk membalaskan kepada setiap orang menurut Ya. perbuatannya. Puji Tuhan. Lihat, di sisi orang-orang yang di luar Tuhan, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Yang cemar, biarlah ia terus cemar. Di sisi orang-orang yang ada di dalam pemerintahan Allah, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Sebab Tuhan datang segera dan ia akan membawa upahnya. Tuhan akan datang segera untuk membawa upahnya. Dan itu merupakan pembalasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan itu upah Tuhan adalah pembalasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin, saudaraku. Amin. Orang yang cemar dihakimi, orang yang semakin benar dan kudus, dia juga akan mendapat upahnya. Kiranya dapat dipahami, tetapi perlu untuk saya sampaikan dengan tandas, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Yang cemar akan semakin cemar, tetapi mereka yang ada dalam pemerintahan Tuhan, yang benar biarlah ia semakin benar.
Dan ya orang yang kudus semakin menguduskan dirinya di hadapan Tuhan. Kekudusan atau kesucian bukanlah akhir, tetapi itu awal untuk sampai kepada membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, Ya. yang pertama dan yang terkemudian, Ya. yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Berarti yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Yesus yang pertama kali Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa di atas kayu salib. Tetapi yang terakhir, untuk yang kedua kali, untuk membawa upah, menghakimi sesuai dengan perbuatannya. Amin, saudaraku. Dia Alfa dan Omega. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Wahyu 11 ayat 18. Wahyu 11 ayat 18. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan semua bangsa telah marah, Ya. tetapi amarahmu telah datang. Terus. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, Ya. dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, Ya. nabi-nabi dan orang-orang kudus. Tuhan datang untuk membawa upah, berarti menghakimi orang yang di luar Tuhan sesuai dengan perbuatannya, juga menghakimi orang-orang sesuai dengan perbuatannya. Amin. Baik yang di luar Tuhan maupun di dalam Tuhan, pemerintahan Allah. Terus. Dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, Ya. nabi-nabi dan orang-orang kudus. Terus. Dan kepada mereka yang takut akan namamu, Ya. kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, Ya. dan untuk membinasakan barang siapa yang Ya. membinasakan bumi. Puji Tuhan. Ingat, Tuhan akan membinasakan orang-orang yang membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Kita tahu bahwa bumi ini rusak seiring rusaknya kelakuan manusia. Amin, saudaraku. Amin. Ayat terakhir 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 15. 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 15. Ya, silakan. Demikian firman 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 15, silakan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, saudara-saudara yang kekasih, keluarga Allah, sidang jemaat GPT Betania, Serang dan Cilegon, jadilah tiang penopang yang dipancangkan dalam rumah Tuhan. Jadilah dan menjadi dasar kebenaran, menjadi contoh teladan yang supaya diikuti oleh orang lain. Terus, sambil menantikan semuanya ini, sambil menantikan semuanya, langit bumi akan berlalu. Terus, kamu harus berusaha iya, supaya kamu kedapatan tak bercacat Iya. dan tak bernoda Iya. di hadapannya, iya, terus, dalam perdamaian dengan Dia. iya, terus, Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk Iya. beroleh selamat. terus, Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, iya. telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sambil menantikan semuanya ini, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru, berusaha supaya kita kedapatan tak bercacat. Berusahalah supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, sama dengan dalam perdamaian dengan Tuhan. Ya, jadi di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan, berusaha berdamai dengan Tuhan. Berdamai prakteknya, berusaha untuk hidup tidak kedapatan bercacat, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Itu namanya berdamai. Amin, saudaraku. Tanpa cacat celah. Puji Tuhan, dan kita memanfaatkan kesempatan yang ada. Sebab kesempatan yang ada ini tinggal sedikit. Tetapi sekalipun kita manfaatkan, dan itu adalah panjang sabarnya Tuhan. Kita ikuti contoh teladan Rasul Paulus. Dahulu ia seorang yang penghujat,
seorang penganiaya, seorang ganas. Tetapi oleh karena kasih karunia, ia diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.